Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi PPKN, yaitu penerapan nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila di kelas 6, tema 7, subtema 1. Baik, kita mulai. Pertama-tama ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama menjelaskan penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh penerapan nilai sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita harus tahu dulu Pancasila itu apa. Sedikit menyinggung tentang Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara yang mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam sila-sila Pancasila. Jadi kita tahu sendiri merupakan dasar negara Indonesia ya. Di Pancasila itu mengandung berbagai nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai tersebut terdapat dalam sila-sila Pancasila. Jadi setiap silanya itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu dengan lambang bintang emas di tengah, menjelaskan penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan dan memiliki kebebasan untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Jadi pada sila pertama itu di ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhannya dan memiliki semua warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah dan memilih agamanya masing-masing tanpa ada paksaan dari orang lain atau negara. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu pertama, percaya dan yakin tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai serta memiliki sikap toleransi antar pemeluk agama. Yang keempat, membina kerukunan antar umat beragama. Kelima, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada penganut agama lain. Nah, di sini nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila sangat identik sekali dengan keagamaan ya. Jadi kita bisa lihat sendiri dari nilai 1 sampai 6 itu sangat identik dengan agama. Yang pertama adalah percaya dan yakin terhadap Tuhan. Yang kedua, kita harus bertakwa kepada Tuhan. Yang ketiga, saling menghormati antar pemeluk agama. Yang keempat, membina kerukunan antar umat beragama. Yang kelima, saling menghormati kebebasan beragama. Dan yang keenam, tidak memaksakan suatu agama. Di sini ada beberapa contoh yang sudah Bapak berikan. Yaitu yang pertama, ini ada gambar orang-orang dari beberapa agama. Ada Islam, Kristen, dan lain-lainnya. Mereka saling toleransi dan tetap menjadi teman meskipun berbeda agama. Nah, yang kedua, ada gambar anak sedang melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, yaitu agama Islam. Ya, jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengikuti nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita ya, dengan sungguh-sungguh, jangan lupa. Kedua, nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila dengan lambangnya rantai. Dan yang selanjutnya, menjelaskan penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diperlakukan sebagai ciptaan Tuhan
sesuai harkat dan martabatnya yang sama, derajat, hak, dan kewajibannya, tanpa membedakan agama, suku, dan rasnya. Jadi pada sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung perhatian bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan itu harkat dan martabatnya sama, derajat dan haknya sama, dan kita itu harus berteman dan berinteraksi dengan semua orang tanpa membedakan agama, suku, dan rasnya. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan kedudukan sosialnya. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan memperlakukan sesama manusia secara adil. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang kelima, mengembangkan sikap berani membela kebenaran dan keadilan. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan negara bangsa lain. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini, seperti yang kalian lihat, ini adalah identik sekali dengan kegiatan kemanusiaan ya. Jadi kegiatan kita berinteraksi dengan orang lain itu. Dari yang pertama itu adalah pengakuan terhadap adanya harkat martabat manusia. Jadi setiap manusia itu derajatnya sama semua, tidak ada yang berbeda, tetap disamakan. Pengakuan persamaan derajat, hak, kewajiban manusia, agama tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Oke. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi semuanya sama pokoknya sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Jadi sikap saling tenggang rasa itu apa? Sikap saling tenggang rasa itu adalah sikap ketika kita merasakan adanya rasa sesuatu yang diderita oleh orang lain. Misalnya ketika ada orang sedang terkena bencana, nah kita itu tahu bagaimana rasanya yang dirasakan oleh orang-orang yang terkena bencana itu. Mesti rasanya sedih dan pokoknya tidak enak. Jadi kita itu harus mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang kelima, mengembangkan sikap berani dan membela kebenaran. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi identik dengan kemanusiaan untuk nilai yang terkandung di sila kedua. Jadi kita bisa lihat gambarnya. Itu di sini ada orang yang melakukan evakuasi sekelompok masyarakat yang di desanya sedang terkena banjir. Nah, jadi ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang kedua, ada beberapa anak yang berasal dari suku dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, mereka itu tetap berteman tanpa membedakan suku dan budaya mereka. Jadi lihat mereka senyum di gambarnya meskipun berbeda ras dan budaya. Contoh penerapan nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan yang merupakan dasar hidup manusia. Adanya sila pertama menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Jadi semuanya identik dengan nilai ketuhanan yang merupakan dasar hidup manusia. Adanya sila pertama menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Nilai-nilai pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ketiga, saling menghormati pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Dan yang kelima, menjaga ketertiban dan keamanan ketika menjalankan ibadah. Yang keenam, bekerja sama antar umat beragama untuk kepentingan umum. Jadi bisa kalian lihat nilai-nilai yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya
identik sekali dengan kegiatan keagamaan semuanya, mulai dari yang pertama, kedua, hingga yang keenam. Nah, di sini ada gambar-gambarnya, beberapa gambar-gambarnya. Itu ada beberapa pemuka-pemuka agama dari berbagai agama. Mereka sedang melakukan suatu kegiatan pemilihan, voting untuk membangun suatu bangunan, sepertinya seperti gambar ini. Yang kedua itu ada ya gambar tadi, yaitu beberapa orang dengan agama-agama yang berbeda-beda. Mereka saling toleransi, saling berteman dengan baik meskipun berbeda agama. Yang ketiga ini ada gambar yang kedua, anak kecil sedang beribadah, yaitu ibadahnya ibadah agama Islam ya, yaitu sholat. Mereka menjalankan ibadah dengan baik. Yang ketiga yaitu mereka ini gambar orang percaya dan takwa kepada Tuhan. Jadi dia membaca Al-Quran dan takwa, menjalankan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, sehingga erat kaitannya dalam berinteraksi dengan orang lain di kehidupan sehari-hari. Jadi sesuai dengan bunyinya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua identik dengan kemanusiaan seperti yang Bapak bilang tadi. Ini erat kaitannya dengan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalian erat kaitannya dengan kalian bersosialisasi dengan orang lain, baik dengan teman kalian, baik dengan orang tua kalian, baik dengan masyarakat di sekitar kalian. Nilai-nilai sila kedua Pancasila, yaitu pertama, menjalin pertemanan tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Yang kedua, melakukan penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam. Tiga, melakukan bakti sosial untuk membantu orang yang kurang mampu. Yang keempat, bersikap sopan dan santun dalam pergaulan. Yang kelima, berani menyampaikan kebenaran dengan menegur orang yang melakukan kesalahan. Jadi kalian lihat sendiri contoh 1-5, yaitu nilai-nilainya adalah tentang kemanusiaan. Jadi kalian berteman, kalian melakukan penggalangan dana untuk membantu orang, melakukan bakti sosial, bersikap sopan santun dalam pergaulan dan pertemanan, dan juga berani menyampaikan kebenaran yang melakukan kesalahan. Oke. Nah, ini contoh gambarnya, kalian bisa lihat sendiri. Ada orang sedang memberi beberapa rezekinya untuk membantu orang. Ada orang berdonasi, ada orang berteman dengan temannya yang berbeda suku, dan juga sopan dan santun dalam pergaulan. Sekian pembelajaran PPKN pada kesempatan kali ini tentang nilai-nilai sila pertama dan kedua pada Pancasila. Semoga bermanfaat. Jika ada materi tentang PPKN pada bagian ini yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan kepada guru kelas kalian masing-masing. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan juga ya. Akhir kata, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.